yang menurut saya belum bisa diambil satu pendapat tentang wanita yang pendapat pertama adalah dari tulang rusuk yang patah, yang kedua bengkok, tulang rusuk yang bengkok dengan segala, bukan yang patah, tulang rusuk yang bengkok ya. Yang pertama dari enggak, dua pendapat tentang itu pemahamannya dua pendapat. Oh ya, dua pendapat itu. Nah, kalau terdapat dua pendapat tentang tulang rusuk, wanita itu kita memperdomaninya yang seperti apa? Apakah dengan pemahaman kita, karena kita tentu punya basic, punya background sendiri-sendiri, kemudian bisa mempengaruhi pemahaman kita masing-masing. Ya. Kan tidak bisa begitu Islam. Islam kan harus satu. Ya. Sehingga siapapun dia, mau dokter, mau kiai, mau tukang batu dan sebagainya, pemahamannya terhadap Islam harus sama, sehingga ya. pemahaman kerapnya harus satu. Gitu. Ya. Saya kira itu yang saya tanyakan. Ya, jawabannya pemahaman kita adalah kita memahami tentang ciptaan manusia yang tadi surat Al-Hajj ayat 5. Itu kan dulu kan Adam dan Hawa. Ya. Yang dibicara adalah Hawa. Kita tidak usah berbicara tentang ciptaan Hawa, ciptaan Adam. Sudah kita pedomani manusia tercipta dari nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya. Itu saja yang kita pedomani. Toh kita nggak ada artinya kalau kembali lagi ya pada ngapain sih kita? Ya. Soalnya kalau di pas-paske itu pas itu. Ada sen kanan, beloknya kiri itu kan asal usulnya dari orang yang bengkok. Itu kalau saya kok pasok, maksudnya sinaurnya gomok tekan kono temen. Itu kan baru viral kan sekarang, sen kanan beloknya kiri. Kemudian ngomongin ngalor, ngomongin itu ditagih malah luwih galak sing itu kan pemahaman bengkok itu menurut saya kalau konteks sekarang. Ya bisa saja. Berarti memang daripada patah lebih baik biarin aja. Iya, kata Rasul begitu. Dinikmati aja. Biar dinikmati dalam keadaan bengkok. Iya. Karena memang sudah sunatullah. Nggak bisa lurus, Pak. Lurus benar-benar sudah nggak bisa. Iya. Saya pernah mendengar. Itu kalau kayak akrilik bisa juga. Saya pernah jalankan ngediko tentang dari pertama menikah sampai sekarang, sampai sama-sama tua itu yang namanya istri itu ya kalau ditunggu pasti walaupun sudah siap, tapi kalau suaminya menunggu, kelihatan menunggu, itu kembali lagi ke belakang ngapain supaya itu seninya ternyata memang bengkok ya, ternyata bengkok. Iya. Yang penting kita itu diposisikan supaya menunggu padahal dia sudah siap dulu. Tapi kalau kita sudah siap, di depan ngetatan motor, dia muter lagi belakang supaya kita menunggu. Ini termasuk, saya kira ini termasuk bagian dari yang bengkok. Ya, saya pun paham. Penciptaan manusia itu ada dua proses yang berbeda. Pada awal terjadinya manusia Nabi Adam itu berasal dari turok, tanah. Nah, ketika kemudian tanah jadilah Nabi Adam, nah di sini Nabi Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Clear. Tapi ada juga manusia yang setelah Nabi Adam. Itulah yang dinukil dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu. Itu betul-betul luar biasa. Jadi proses terjadinya manusia itu betul-betul antara ilmu pengetahuan, katakanlah ilmu pengetahuan kedokteran, dan Al-Quran itu tidak ada selisih. Jadi pertama kali itu dari Hermani ya, itu dari Thailand yang kemudian masuk ke dalam namanya itu Tutra Utenina. Nah dari situlah kemudian antara pertemuan dengan Denmark bertemu. Inilah yang dikatakan morula. Dan kemudian morula itu
migrasi atau pindah ke dalam tadi yang dikatakan menggantung tadi. Jadi di situ migrasi itu tertanam oleh Alakoh. uterus. Nah, itulah kemudian tumbuh. Dan ketika tumbuh, terbentuk masing-masing mulai dari kepala, hidung, untuk diketahui bahwa antara otak sama kuping itu ternyata bukan kuping. Ya. Itu bermakna. Jadi kalau kita itu lebih baik mendengar dulu daripada memikir. Ya. Nah kemudian sampai ke dalam tulang-tulang dan seterusnya sehingga dilahirkan. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan itu sangat realistis dan sangat ilmiah. Tidak ada yang berani bantah. Makanya kan la raiba fih. Tidak diragukan. Dari kita laroi tadi tidak. Ya. Tidak ada keraguan. Nah ini juga suatu statement umumnya kalau ciptaan manusia. Ya katakanlah Jokowi bikin skripsi itu kan mohon maaf, terima kasih kepada Al-Quran dah. Alif Lam Mim Zalikal kita laroi statement dari Gus Dur. Tidak ada keraguan. Jadi dia tidak usah terima kasih kepada si itu, jangan. Jadi ikuti saja. ya. Pertanyaan saya kenapa harus Jokowi? Ya, kan kamu. Jasa kan Pak, kenapa harus Jokowi? Ini tadi Pak, yang ternyata menurut kedokteran itu diciptakan bukan otak dulu, tapi telinga dulu. Ada ayat lain yang menerangkan ini. Wa huwa akhrajakum min butin ummatikum la ta'lamun syai'a wa ja'alakum sam'a. Sam'a dulu Pak. Wal basara. Telinga perlu. Ya, wal fu'ada. Bahwa manusia Allah menurunkan manusia tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan telinga dulu. Ternyata bayi pertama-tama mendengar. Belum bisa melihat. Baru berapa hari baru melihat. Setelah itu berpikir. Iya, afidah berpikir itu malah lebih dulu telinga apa mata. Setelah karena memang untuk berpikir harus bisa melihat dan bisa mendengar. Luar biasa Pak. Luar biasa. Sama dulu ya sama. Ternyata itu ilmiah. Iya. Cocok sesuai dengan sains. Iya. Itu ada cerita tentang midasi atau tentang tadi persemaian. Gus Dur wuto, tapi dia dari presiden. Itu jangan kemudian lihat Gus Dur sekarang atau selama ini. Nyiwahidah waktu itu sebagai istilahnya Kejudahan. Wahid Hasim. Siapa? Nyawalidah lah. Wahidah. Wahidah. Istrinya Wahid Hasim ya bapak ibunya Gus Dur itu sekolahnya Quran. Jadi berbeda antara rahim ibunya Gus Dur sama rahim bapaknya Anu. Makanya ketika kemudian di dalam kandungan itu sudah ada bibit-bibit, perdengarkanlah Al-Quran. Barangkali tidak lihat mata, tapi mendengar, rohnya mendengar. Ada 3 peristiwa atau 4 peristiwa. Jadi ketika usia 4 bulan itu kemudian ditiupkan roh. Al-haqqu min rabbikum qalu bala saya. Apakah ente mengakui adanya Allah? Ya, saya mengakui. Begitu. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum qalu bala saya. Saya bersaksi. Saya bersaksi adanya Allah. Begitu dia bersaksi mengakui adanya Allah, roh ditiupkan gitu. Disitulah kemudian mulai di sini para ahli itu berbeda pendapat. Kalau menggugurkan pada saat 4 bulan sudah ada roh, itu sama dengan menggugurkan kami dalam kehidupan. Tapi kalau sebelum 4 bulan ini belum ada roh, sehingga boleh menggugurkan. Ini wallahu a'lam. Tapi bagi saya tidak boleh menggugurkan sejak dalam kandungan. Apa yang dititipkan Allah kepada kita ada 4 mas. 4
Satu adalah umur, dua adalah jodoh. Termasuk Pak Edi itu jodohnya satu. Apa nanti jodohnya dua itu sudah ada upaya Pak Edi. Halamannya jelas ya, Pak. Ini dari sononya jelas kan? Baru ketemu. Masalahnya itu Jadi tahu lah. Tapi sono Pak Mung baru ketemu tok. Satu masalah umur, dua jodoh, tiga rezeki, empat nasib. Nasib. Oleh karena itu, sering kita ini sebelum 14, bagi yang muda-muda atau yang mau punya cucu, pada saat sebelum 14 mintalah kepada Allah supaya keempat itu diberikan kebaikan semua, umur panjang yang manfaat, yang baik, dan yang empat tadi adalah nasib. Jadi nasib kita itu mau jadi kucing, mau jadi makan. Kucing itu diberi makan yang enak-enak, tidak mungkin jadi makan. Walaupun kucingnya gemuk. Itulah nasib. Jadi kita menggarisbawahi daripada orang ini yang sesuai dengan sains atau ilmiah. Maka kita tidak akan ragu lagi, makin percaya, makin yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang hak. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sebagai petunjuk. Maka jangan Nah itu tadi Pak. sebagai tambahan, Pak. Apa tadi perbedaan pendapat tentang aborsi. Karena ada yang boleh mereka sebut dengan waktu itu. Gitu. Ternyata ada perbedaan pendapat lagi bukan tentang aborsi, tentang nikah. Bolehkah perempuan yang hamil dinikah? Nah, itu ada empat pendapat itu. Ada berbagai pendapat. Ada yang kalau sudah hamil tidak boleh. Ada yang kalau tadi belum ditiup perutnya. Itu namanya pendapat ya. Nah, namanya pendapat kan bisa diikuti bisa tidak, kita bisa setuju bisa tidak. Ya, tadi dari sisi masalah dan lain-lainnya. Ini tadi ada alhamdulillah itu ada dua pengertian. Jadi kita memuji ya, dan bersyukur. Dan kita juga bersyukur. Memuji sama bersyukur itu ini kelihatannya berbeda. Beda ya. Apakah kalau orang yang sudah memuji dan kemudian ada konsekuensinya dari memuji? Ya konsekuensi itu kan tadi Pak kita harus menjadi orang yang bersyukur. Konsekuensinya harus melaksanakan. Ya. Jadi pujian tidak, makanya saya kan katanya. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah itu baru sebagian dari syukur. Belum sampai tuntas dalam melaksanakan syukur pada Allah. Karena syukurnya harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan ketaatan pada Allah. Jadi cuma ada konteksnya. Setelah kita memuji. Jadi dikatakan apakah bagaimana kita memuji pada Allah itu artinya kan memang segala. Tapi kalau kita kemudian dipuji sama orang lain, itu bagaimana kita bisa? Tadi hadis halal hadis, kita kembalikan pada Allah. Ketika misalnya jenengan, wah pintar ya, alhamdulillah ini kan semua juga anugerah Allah. Kembalikan pada Allah semuanya. Ya. Monggo silakan, ini masih ada sekitar berapa menit. Pak Alimuddin. Kita itu baru hamdalah saja ya. Iya, alhamdulillah alamin. Ar-Rahman Rahim saudara. Kemarin waktu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu kan sama. Nanti kita kedepannya insya Allah depan kan tinggal Malik Yaumiddin. Ar-Rahman Rahim nggak perlu diulang Pak. Saya tanya, yang benar menyebutkan almarhum itu di depan nama orangnya, saya sudah almarhum atau di belakangnya almarhum Bapak Asmido atau Bapak Asmido almarhum. Oh jangan Pak itu Pak, aku cuma Sido Pak. Ya itu kan masalah dialektika bahasa kan bisa tergantung Pak. Tergantung tempat, tergantung situasi, tergantung yang jelas kedua-duanya memiliki makna yang sama.
Taruh di depan ya, almarhum si A dengan si A almarhum itu kedua-duanya sama saja. Apakah sebaiknya kalau menyebutkan tidak ada nama sebutan bapak atau saudara? Jadi almarhum Kasmudo. Kalau almarhum Bapak Kasmudo berarti yang disebutkan bapaknya Kasmudo. Nah itu kan sekali lagi itu dialektika bahasa. Saya kira tidak ada orang yang berpaham seperti itu, Pak. Ketika saya mengatakan ketika saya berkata mau kemana, mau ke rumah apa ini milik Bapak Aniti, kan mesti orang ibu punya Pak Aniti, bukan bapaknya Pak Aniti. Itu kan ya dialektika bahasa kita. Iya. Jadi menurut saya hal seperti itu tidak ada kaitannya dengan agama, Pak. Bagi itu apa masalah budaya. Dialektika bahasa kan budaya, Pak, di setempat. Kamus bahasa Indonesia. Ya, kamus bahasa itu kan. Kemudian, Pak, tanah adalah sumber daripada kehidupan, Pak, ya. Tanah bisa untuk bukan tapi dari dulu sering orang tua kita dan kita pun kadang-kadang ada di kotor apa kotor masih kotor. Benar ya, Pak? Ya tergantung jenis tanahnya, Pak. Yang jelas Rasulullah mengatakan, memberikan pedoman pada kita, kalau kita makan jatuh, ambillah. Kalau memang dia ada kotornya, dibersihkan, makan. Itu. So, menurut iklan itu belum 5 menit. Rasulullah begitu, Pak. Apa dia kan kadang-kadang tiba wis wegah. Padahal Rasulullah ambil. Kalau memang lihat ada kotorannya, bersihkan. Kalau nggak ada, sudah langsung makan aja. Lah iya, makanya. Kalau kotor dikaitkan dengan kuman, Pak, semua yang ada di hadapan kita itu ada yang kuman. Iya, semuanya ada. Iya. Jadi misalnya kita di sini, ini lembek ini, apakah ini bersih dari kuman? Tidak. Jadi definisi kotor sama Kuman itu berbeda. boleh dikatakan semua yang ada di luar tubuh kita itu kuman. Kuman semua, tidak ada yang kecuali mengalami yang namanya sterilisasi, dipanaskan lebih dari 100 derajat. Itu baru kita katakanlah steril. Makanya istilah bersih dalam fikih itu kan beda dengan najis dalam najis itu belum tentu steril. Belum tentu bersih. Ya belum tentu bersih. Jadi kalau kena jilatan anjing itu jelas najis ya, najis besar atau harus dicuci dengan tanah 7 kali. Oke, tapi kalau najis kotoran manusia itu cuma 1 kali. Nah, itu artinya najis itu berhubungan dengan kotor ya. Ya. Tapi juga ada najis yang berhubungan tidak dengan kotor. Misalnya najis karena darah. Ya, darah itu belum tentu dia itu mengandung penyakit, tapi juga najis. Jadi istilah kotor sama bersih itu bagi kita itu relatif dalam arti perasaan. Kalau kemudian jatuh makanan itu tadi perlu 5 menit, saya jatuh langsung tak ambil, tak makan. Iya. Itu nggak masalah. Karena kalau kita mau steril-steril, kita nggak bisa makan. Iya. Nggak mungkin mau diambil, kita juga ini kotor kok. Isarannya kenapa tadi? Isarannya tadi, Pak. Kenapa justru najis dibersihkan dengan tanah? Tanah kan kotor, katanya. Ya. Di situ kan ada, berarti ada unsur. Di situ justru ada unsur tanah yang bisa membersihkan. Parasitologi baik. Lagi artinya kan. Saya pernah membahas ini, tapi saya rekonstruksi kita lupa, Pak. Ya artinya apa? Kita tidak terus jalan, tapi ini isyarat, Pak. Isyarat bahwa dari tanah itu ada yang bisa membersihkan najis itu. Yang kalau tidak di situ, mungkin zaman Rasulullah kan belum ada sabun misalnya, Pak, nggih. Itu justru bisa membersihkan. Membersihkan kuman-kuman yang ada pada najisnya anjing. Penemu bakteri itu mati kelaparan. Penemu bakteri itu
matinya kelaparan. Karena takut takut makan. Dipanaske atau bagiannya dipanaskan atau jajan begitu mau dimakan panasan dinengke meneh sampai adem-adem ada bakterinya lagi terus jadi mati kelaparan. Ini benar Pak? Oh benar Ya, ya. benar. Padahal tubuh ada antibodi ya. Ya, asam. Dan itu juga antara lain kenapa diberikan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita ceritakan lita barok, kita minta barokah pada Allah. Baknya itu.